teman-teman, kembali lagi bersama aku, Rima Syukriya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang materi hikayat. Materi hikayat ini tentang apa sih? Hikayat. Nah, hikayat ini adalah karya sastra Melayu lama yang berbentuk prosa yang biasanya berisi tentang cerita, undang-undang, atau istilah. Hikayat ini bersifat rekaan, historis, keagamaan, biografis, atau gabungan sifat-sifat yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, atau hanya sekedar untuk meramaikan pesta. Misalnya hikayat Hang Tuah. Pada umumnya, hikayat ini menceritakan tentang kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kesaktiannya, keanehannya, serta mukjizat yang dia dapatkan. Adapun jenis-jenis hikayat itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu hikayat berdasarkan isi, yang kedua hikayat berdasarkan nilai historis, dan yang ketiga hikayat berdasarkan asalnya. Yuk kita kupas aja yuk hikayat jenis-jenisnya ini. Check it out. Nah, hikayat berdasarkan isinya ini juga terdapat 3 macam, yaitu jenis rekaan, yang kedua jenis sejarah, dan yang ketiga jenis biografi. Lalu yang selanjutnya yaitu hikayat berdasarkan nilai historisnya. Nah, pada hikayat yang berdasarkan nilai historisnya ini juga terdapat 3, yaitu hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Mahabharata dan hikayat Sri Rama. Yang kedua yaitu hikayat berunsur Hindu-Islam, misalnya hikayat Si Miskin dan hikayat Jaya Lengkara. Dan yang terakhir yaitu hikayat berunsur Islami, yaitu misalnya hikayat jenis 1001 Malam. Lalu yang terakhir yaitu jenis hikayat berdasarkan asalnya. Jenis hikayat berdasarkan asalnya ini terdapat 4 macam, yaitu yang pertama pengaruh Melayu asli, yang kedua pengaruh Jawa, yang ketiga pengaruh Hindia, dan yang terakhir pengaruh Arab Persia. Lalu apa sih yang membedakan antara hikayat, dongeng, cerita, cerpen, fabel, dan lain-lain sebagainya? Yaitu kita akan kupas ciri-ciri hikayat. Yang pertama, hikayat ini adalah anonim. Yang kedua, istana sentris. Yang selanjutnya yaitu bersifat statis. Selanjutnya bersifat tradisional. Selanjutnya hikayat ini bersifat didaktris. Selanjutnya hikayat ini bersifat komunial. Selanjutnya hikayat ini menggunakan bahasa klais. Lalu hikayat itu menceritakan kisah universal manusia. Lalu hikayat ini bersifat magis. Lalu selanjutnya hikayat ini bersifat pralogis. Dan yang terakhir hikayat ini menggunakan kata arkais. Nah, setelah tadi teman-teman mendengarkan mengenai pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, sekarang kita lihat struktur hikayat. Hikayat itu mempunyai struktur 4 atau mempunyai 4 struktur, yaitu yang pertama tema. Tema di sini biasanya hikayat menyangkut soal kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan pastinya, dan sosial kebanyakan. Unsur yang kedua yaitu penokohan. Penokohan di sini erat kaitannya dengan alur dan peristiwa-peristiwa. Pertentangan antara tokoh utama yang baik dengan tokoh utama yang jahat biasanya didapatkan kemenangan oleh yang baik. Lalu unsur yang ketiga yaitu latar. Latar di sini menyangkut lingkungan atau aspek yang lebih luas. Memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada saat itu. Lalu unsur yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini menceritakan suatu peristiwa. Pengarang boleh memilih sudut pandang mana saja pada saat ia menceritakan cerita itu. Itulah pemaparan saya mengenai hikayat. Semoga teman-teman banyak sedikitnya dapat memahami apa sih itu hikayat. Baik, terima kasih. Sekian video pemaparan tentang hikayat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!